kita memulainya dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengar sebagian isi hatimu buat kami, itu akan menjadi rema, kekuatan buat kami untuk melewati tahun 2025. Urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Ya, siang ini saya akan menyampaikan tentang tema khotbah jangan cinta uang. Ya, ada banyak orang yang hari-hari ini mencintai uang mamon itu lebih dari Tuhan. Ya, ada banyak orang yang rela hidup ya sampai yang namanya waktu ndak ada tidur itu nggak ada waktu untuk istirahat, otaknya cuma mikir buka mata uang. Ya, satu hari mikirnya duit, 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 mau tutup mata uang. Mungkin banyak orang bilang gini, gimana lagi Bu? Kita hidup juga butuh uang. Satu hal, kita hidup butuh Tuhan. Saudara lihat ya peristiwa di Amerika ya. Kalau kita hari itu terjadi yang namanya di luar akal hanya gara-gara angin aja menerbangkan api, dengan kekuatan manusia, kehebatan, dengan semua harta yang dia punya, mereka punya habis dalam sekejap, habis dalam seketika. Itu satu rumah nilainya berapa, saudara? Satu rumah bisa nilainya ada yang 500 miliar, ada yang 600 ya, bahkan ada yang sampai 700. Itu sekejap, saudara. Makanya hari ini jangan pernah membandingkan Tuhan itu dengan uang. Kita hidup ini tetap butuh Tuhan, itu prioritas. Kita bukan hanya hidup ini dipelihara oleh uang, uang, uang. Uang itu nggak bisa menjamin hidup saudara. Uang itu nggak bisa menjamin keselamatan. Uang nggak bisa menjamin hari esok kita. Itu sebabnya kita baca terlebih dahulu 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan, apa saudara? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang yang hari ini cinta uang nggak pernah mungkin punya iman yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Orang yang hidupnya prioritas hanya uang segala-galanya, orang ini akan banyak menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tidak akan pernah orang punya damai sejahtera kalau hidupnya hanya prioritasnya kejar uang semata-mata. Tapi hari ini izinkan kita hanya kejar Tuhan, melebihi uang. Kita percaya bahwa Tuhan itu sumber kehidupan kita, bukan uang sumber kehidupan kita. Hari ini kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Di luar Tuhan, kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya malam ini kita semua belajar jangan terus hidup prioritas uang, cinta uang. Tahun 2025, sekalipun hidup saudara dalam keadaan yang serba sedikit, serba tidak cukup dengan keuangan saudara, pastikan hari ini jangan terus prioritas uang. Bu Eli, saya bisa bahagia kalau uang itu ada. Saya itu pernah punya jemaat satu. Dia bilang gini, Bu Eli, kalau saya ndak punya suami, suami ndak pulang, saya itu ndak apa-apa, Bu Eli. Tapi kalau saya ndak punya uang, saya ndak bisa hidup. Sejak dia ngomong seperti itu, hidupnya ndak pernah ngalami terobosan berkat, saudara. Hidupnya benar-benar berbagai-bagai duka dia alami. Sampai waktu ketemu saya, dia bilang gini, Bu Eli, saya itu setiap hari harus minum obat tidur yang sudah kelasnya, sudah kelas tinggi. Sanak 2, yang namanya obat penenang itu setiap hari jadi konsumsi saya sebelum tidur. Kalau enggak seperti itu, enggak bisa tidur. Saudara lihat ya, hari ini uang tuh enggak bisa beli damai sejahtera. Saudara bisa punya kasur yang mahal,
Tapi kalau kita nggak punya Tuhan, nggak punya ketenangan batin, kita hari ini nggak akan pernah punya iman yang mencintai Tuhan, percaya sama Tuhan, kalau hidupmu meletakkan uang itu segala-galanya. Iman kita hanya tertuju kepada uang. Kalau uang ada, maka hidup saya bahagia. Kalau uang sudah berkurang, hidup saya juga kurang bahagia. Semakin uang itu semakin tidak ada, hidup saya sudah tidak ada kebahagiaan. Jangan pernah berpikir bahwa uang itu adalah segala-galanya. Tahun 2025 dengan kejadian di Amerika, di mana rumah mewah habis dalam sekejap, ludes dalam sekejap, kita belajar mulai hari ini. Katakan, aku mau prioritaskan bahwa Tuhanlah segala-galanya. Aku nggak mau lagi bahwa aku cinta akan uang, karena aku sadar ketika aku cinta akan uang, maka aku nggak akan pernah melihat bagaimana imanku, hidupku hanya menyiksa diriku, hanya berbagai-bagai duka yang akan terjadi. Nah, 3 hal yang saya akan bahas. Jangan cinta uang. Yang pertama, uang itu bukan mendikte kita, ya. Jangan uang yang mendikte hidup saudara. Jangan kita ini, ingat loh ya, kita ini diciptakan Tuhan sebagai pengelola uang, bukan budaknya uang. Jangan sampai uang itu yang mendikte hidup kita, tapi kita ini pengelola, saudara. Yang kedua, uang itu bukan jawaban dari masalah, hanya Tuhan jawabannya. Saudara, banyak orang dunia berpikir ketika uangnya semakin banyak, maka masalah apapun bisa teratasi. Saudara, hal ini salah. Jujur, kalau orang sudah divonis, saya itu pernah tahu dokter Singapura sendiri bicara. Dia pernah menangani satu pasien, uangnya sudah unlimited. Ini namanya orang yang super kaya, punya uang cash berapa ratus M. Waktu itu usia masih muda, di tengah kejayaannya, tiba-tiba seorang dokter menvonis dia kanker stadium akhir, usianya cuma tinggal 2 bulan. Apa yang dialami orang terkaya, ya, orang yang terhebat ini? Dia panggil dokter ini dan berkata, "Dok, saya punya uang cash hari ini. Dokter, cari obat. Sekalipun puluhan miliar, saya akan bayar cash sekarang juga. Yang penting bisa memperpanjang hidup saya lebih dari 2 bulan. Bahkan mungkin bisa diperpanjang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tolong dokter." Dokter sampai angkat tangan. Dokter bilang gini, "Maaf, saya tidak punya stok nyawa. Kalau kamu mau hidup minta panjang umur, mintalah kepada yang punya stok kehidupan, stok nyawa, yaitu Tuhan di atas." Saudara percaya, uang itu bukan segalanya. Makanya uang itu bukan jawaban dari masalah. Ada berapa banyak orang berpikir ketika hidupnya hanya kejar uang, keluarganya berantakan. Kira-kira kalau saudara hari ini hanya kejar uang, saudara lihat anak-anak saudara misalnya hidup rusak, apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Yang ketiga, uang akar segala kejahatan, tapi Tuhan adalah akar segala kebenaran. Pastikan kita mau milih yang mana. Sudah tahu malam ini, siang ini, maaf, dari akar segala kejahatan, saudara jangan pernah berpikir bahwa uang itu bisa membuat hidupmu hari ini hidup benar. Enggak. Hanya Tuhan sebagai akar segala kebenaran. 3 hal yang saya akan bahas. Makanya mulai hari ini, tahun ini, yuk kita tidak lagi mengejar uang, 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 uang segalanya, tapi mulai berubah bahwa ketika Tuhan segalanya, pastikan semua kehidupanmu pasti akan ditambah-tambahkan. Tidak ada yang namanya rumus ketika kita memprioritaskan kerajaan Allah. Semua kehidupanmu akan dikurang-kurangkan. Tapi dalam perjalanannya, hidup ini pasti ditambah-tambahkan. Saya waktu memilih prioritas hidup saya sudah memilih kerajaan Allah. Saya tidak memikirkan yang lain-lain. Semuanya Tuhan tambahkan dalam hidup saya. Tuhan genapi. Apa yang Tuhan kasih kepercayaan buat hidup saya dari tahun ke tahun, Tuhan semakin mempercayai pelayanan saya. Tuhan semakin memberikan saya satu kehidupan yang penuh damai sejahtera, iman yang luar biasa. Kita lihat yang pertama. Bagaimana hari ini kalau kita mau uang itu tidak mendikte hidup saudara dan saya. Buka ayatnya di Mazmur
51 ayat 13 ya. Uang jangan mendikte, tapi Tuhan yang pegang kendali hidup saudara. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Lihat ya, berapa banyak orang yang rela kehilangan Tuhan daripada kehilangan Tuhan, daripada kehilangan uang. Jangan membuang aku. Kita hari-hari ini lebih rela kehilangan Tuhan daripada kehilangan Tuhan, daripada kehilangan uang. Itu sebabnya Mazmur 23 ayat 6 yang berkata, ya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Jadi artinya hari ini uang itu jangan mendikte saudara, karena uang itu tidak bisa beli keselamatan. Uang tidak bisa pegang hari esok secara pasti. Siapa yang menyertai saudara di tengah uangmu lagi bokek? Kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka yang berjanji mengikuti saudara dan saya seumur hidup. Kira-kira kita mau disertai uang terus yang akar kejahatan, atau Tuhan yang sumber kebaikan kemurahan menyertai saudara? Pastikan hari ini uang jangan mendikte hidup saudara dan saya, karena uang tidak bisa beri keselamatan, uang tidak bisa pegang hari esok saudara dan saya secara pasti, dan uang juga tidak bisa memberi kita damai sejahtera. Hanya Tuhan. Saudara lihat banyak orang yang super kaya bunuh diri, kenapa? Karena mereka nggak punya damai. Bahagia bisa sesaat, tapi damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan itu hanya ada buat orang-orang yang hidupnya benar, yang hidupnya dekat, punya hubungan intim dengan Tuhan, baru punya rasa damai. Orang kalau cinta uang, hidupnya itu akan tersiksa dengan berbagai-bagai duka. Itu firman Tuhan yang berkata. Yang kedua, uang itu bukan jawaban dari masalah, ya. Jadi sekali lagi, yang pertama, uang itu tidak bisa menjamin hari esok. Uang itu tidak bisa beri damai sejahtera, dan uang itu tidak bisa membeli keselamatan. Yang kedua, kita baca di Mazmur 27 ayat 14 ya. Kita baca bagaimana Mazmur 27 ayat 14 yang berkata bahwa nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Hari ini bukan uang yang mendikte saudara, tapi ketika kita dalam keadaan sulit sekalipun, kita tetap menantikan Tuhan. Kita bukan menantikan uang sebagai jawaban, kita tetap menantikan Tuhan sebagai jawaban masalah. Kenapa? Yeremia 33 ayat 14 yang berkata, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan. Hari ini Tuhan akan memberikan janjinya seperti yang telah dikatakan. Tuhan pasti menepati janjinya, dia tidak akan pernah lalai. Makanya hari ini uang itu bukan jawaban masalah, tapi janji Tuhan. Waktu kita menantikan Tuhan dengan sabar, itulah jawaban masalah kita. Kalau dia berjanji memberkati, dia pasti memberkati. Kalau dia berjanji memulihkan menjadi anggur yang manis, maka itu pasti digenapi. Kalau dia berkata, oleh bilurku engkau sembuh, maka itu juga akan digenapi. Apa yang janji Tuhan? Membuat segala sesuatu indah, pasti digenapi. Di saat kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Banyak janji-janji Tuhan buat orang benar. Keturunanmu akan mewarisi negeri, besarlah kesejahteraan mereka. Apa yang Tuhan janjikan hari-hari ini? Yuk, jangan sampai uang yang mendikte hidupmu. Jangan sampai uang yang menjadi jawaban dari masalah. Tapi Tuhan yang kita nantikan, itulah jawaban masalah. Yang pertama, yuk kita baca di Mazmur 3 ayat 20 sampai 22. Hari ini orang yang menantikan Tuhan tidak pernah rugi. Mazmur 33 ayat 20 sampai 22. Jiwa kita menantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena dia hati kita bersukacita. Lihat ya, orang kalau menantikan Tuhan itu tidak tersiksa, malah bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu.
3 hal kalau kita menantikan Tuhan bukan uang sebagai jawaban masalah, bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan itu sebagai penolong dan perisai kita. Kita akan bersukacita, kita akan percaya namanya yang kudus, bukan uang kudus, tapi nama Tuhan yang kudus. Kita berharap akan kasih setianya. Jadi sekali lagi, uang itu bukan jawaban dari masalah. Ketika Tuhan jawaban masalah, maka kita tetap akan bersukacita di tengah kekurangan. Kita akan tetap percaya pada namanya yang kudus dan kita akan berharap di tengah sulit resesi, ekonomimu yang terpuruk, keuanganmu yang ancur-ancuran, kita tetap berharap bahwa kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi itu akan mencukupkan, memenuhi kebutuhan saudara setiap hari. Jalani kesusahan sehari, cukup sehari. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan jadikan uang ya, karena uang itu akar segala kejahatan. Kalau saudara baca uang akar segala kejahatan di 1 Timotius 6 ayat 9. Ini ayat yang terakhir. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, lihat ya, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Orang kalau tahu bahwa uang itu akar segala kejahatan, ya, hidup kita akan mengalami kecelakaan, keruntuhan, kebinasaan. Yang pertama yaitu manusia. Yang pertama ada kata ayat 10, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yang pertama ayat 9 ada kata orang yang ingin kaya akan terjatuh. Terjatuhnya gimana saudara? Manusia bisa jatuh dalam dosa apa? Kalau kejar uang terus. Kenapa uang itu akar segala kejahatan? Kalau manusia kejar uang, begitu sukses, manusia bisa jatuh dalam dosa kesombongan. Kejar uang, dosa keserakahan. Semakin kejar uang, saudara akan jatuh dalam dosa iri hati. Saudara tidak pernah puas. Saudara terus selalu ingin seperti orang yang ada di atas saudara. Sehingga saudara jatuh dalam dosa kesombongan, keserakahan, dan iri hati. Yang kedua, ada kata. Yang kedua yaitu ada kata yang bagaimana terjerat dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Ya, saudara, nafsu yang hampa itu seperti apa? Saudara akan terjerat nanti dengan nafsu itu. Saudara akan terjerat hutang pinjol, ya, karena ingin kaya. Saudara terjerat penipuan, saudara terjerat korupsi, saudara nanti terjerat, khususnya ya, ada istilah yang saya dengar, kalau saya dengar orang bicara itu saya ketawa gini. Ada banyak Bu sekarang wanita-wanita yang hari ini ya tuh Bu cantik-cantik itu makin kepingin jadi istri simpanannya orang. Nah itu kenapa? Karena bikin kaya. Kepalanya yang ada di dalam pikirannya cuma duit, 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 sehingga rela. Jadi istri simpanan, tidak memikirkan bagaimana itu menyakiti hidup seseorang, rumah tangga orang dihancurkan. Apa? Karena cinta uang. Makanya terjerat dalam nafsu yang berbagai nafsu yang hampa, mereka terjerat dalam penipuan, korupsi, dan bisa jadi istri simpanan, saudara. Yang ketiga ada kata-kata manusia bisa menyimpang dari iman. Gara-gara uang, kita itu menjual hak iman kita ganti harta, menjual iman kita demi jabatan, menjual iman kita demi keberhasilan. Ada berapa banyak orang menjual imannya kepingin menikah dengan orang yang kaya raya. Kenapa? Karena mereka tidak mau hidup susah. Walaupun menjual iman tidak apa-apa sudah. Yang penting uang, cari suami kaya, walaupun tidak seiman ya. Saya tuh punya satu orang yang saya tahu waktu itu.
Dia itu sampai menikah ya, rela. Dan sehari itu sudah tidak pernah datang lagi ibadah. Kenapa? Kan saya tanya, kenapa tidak datang lama? Dia jawab, iya Bu, saya itu sekarang menikah dengan seseorang yang agamanya agama lain, Bu Eli, tidak seiman. Jadi saya harus ikut suami saya. Terus gimana kamu? Ya sama sekali saya tidak boleh diizinkan ibadah. Tapi ya gimana ya Bu Eli, suami saya itu punya uang. Jadi saya takut Bu Eli. Kalau saya tidak nurut, nanti uangnya di stop. Sementara saya ini jadi tulang punggung keluarga yang harus membiayai orang tua, adik-adik. Itu sebabnya hari ini saya mulai ya gimana lagi ya Bu Eli, Tuhan Maha Tahu, saya ya tetap berdoa, tapi berdoanya dalam hati sembunyi-sembunyi. Tapi kalau saya diajak untuk menyembah apapun ya saya ikuti. Nah ini makanya orang yang tidak pernah berpikir panjang, hanya orang yang hari ini hanya berpikir kejar uang, cinta uang, pasti menyimpang dari imannya. Ya, dia pasti menjual imannya hanya demi jabatan, status, supaya kaya, ya, demi keberhasilan, demi harta. Itu sebabnya, yuk siang ini tidak ada orang yang mulai punya gaya hidup cinta uang. Ingat ya, cinta uang itu akar segala kejahatan. Uang itu jangan mendikte hidupmu. Uang itu bukan jawaban dari setiap masalah. Hari ini katakan aku butuh Tuhan, ya. BU, BU, BU atau BT, ya. Kalau butuh uang BU, tapi kita mulai tahun ini berubah bukan BU, BT. Kalau doa mulai ngomong Tuhan, aku butuh Tuhan. Aku percaya kalau aku hari ini berharap hanya kepada Tuhan sebagai jawaban masalahku. Tuhan yang mengendalikan hidupku dan Engkau sebagai sumber akar kebenaran. Apa yang aku butuhkan hari ini di tengah masa resesiku, ketika aku butuh Tuhan, maka Engkau yang bertindak untuk mencukupkan semua kebutuhanku. Engkau jauh lebih tahu. Engkau Allah yang mencukupkan semuanya. Bahkan setiap bulan aku hidup dari satu bakul. Ada 12 bakulnya Tuhan. Satu bulan satu bakul itu sudah lebih dari cukup untuk mencukupkan semua kebutuhan saudara di tahun 2025. Jangan pernah takut. Walaupun nanti bulan Mei, Juni akan ada pendaftaran uang sekolah. Mungkin ada beberapa orang yang uangnya masih belum ada. Hari ini jangan terus memikirkan uang, uang, uang. Mulai taruh waktu saudara untuk mengatakan Tuhan engkau segalanya. Mulai hari ini kejar Tuhan, cintai Tuhan. Percayalah waktu kita melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan, Tuhan itu pasti mengembalikan semuanya karena Tuhan tidak mau berhutang. Tuhan Yesus memberkati ya, jangan pernah takut. Saya kasih kesaksian, ada seorang yang cerita waktu itu di masa-masa pandemi ya, ada orang yang hari itu benar-benar minus saudara. Dia tidak tahu harus kerja apa, dia tidak punya uang ya, pekerjaan semua sudah tidak punya pekerjaan, hilang pekerjaan. Tapi waktu suami istri ini berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Dia punya resep yang dia buka ya, dia belajar untuk bercerita, belajar untuk buat ini, diulang-ulang-ulang, ternyata sampai berhasil. Dan waktu dia mulai open PO, dia sekedar nawarin dari satu teman, tiba-tiba semua temennya itu meng-share dagangan dia, dan hari ini dia diberkati Tuhan. Percayalah, kalau kita mengutamakan Tuhan, bukan uang terus jadi prioritas hidup, maka Tuhan itu tidak akan pernah lalai untuk menepati janjinya. Hari ini nantikan Tuhan, jiwaku nantikan Tuhan. Jangan terus berpikir tentang uang. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati sepanjang tahun 2025. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat semua kebaikan-Mu sepanjang tahun 2024 yang sudah berakhir dan masuk tahun 2025. Kami hidup dengan bakul-Mu, 12 bakul itu lebih dari cukup. Tuhan yang berkata cukup, maka Engkau yang mencukupkan. Kami tidak takut lagi. Ampuni kami kalau selama ini hidup kami hanya dikejar uang, hidup kami hanya cinta uang. Mulai hari ini kami
BT, butuh Tuhan, bukan BU lagi Tuhan. Kami sudah serahkan seluruh kehidupan keuangan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan, kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.